Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas salah satu sahabiah yang dikenal dengan wanita yang gemar berpuasa dan sholat. Dia adalah Hafsah binti Umar. Dari Bani Saham yang ikut serta dalam perang Badar hanyalah seorang sahabat yang mulia. Salah satunya adalah Khunais bin Hazafah bin Qais bin Adi As-Sahmi Al-Qurashi. Dia termasuk orang yang berhijrah 2 kali. Pertama berhijrah yaitu ke Habasyah bersama orang-orang muhajirin angkatan pertama. Kemudian ke Madinah. Ikut serta dalam perang Uhud, kemudian sesudahnya dia wafat di Darul Hijrah atau di Madinah. Karena luka yang dia dapatkan dalam perang Uhud, dia meninggalkan istrinya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Khunais ini sendiri adalah suami dari sahabiah Hafsah binti Umar. Hafsah binti Umar adalah putri dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab. Sepeninggal Khunais bin Hazafah, Umar sangat bersedih atas nasib putrinya yang menjanda di usia yang sangat muda, yaitu 18 tahun. Umar semakin prihatin melihat kejandaan yang memakan masa muda putrinya, yang menghisap semangat putrinya dan mencekik keceriaannya. Umar kemudian mulai merasa gelisah dan sedih setiap kali dia memasuki rumahnya, melihat putrinya dalam kesedihan. Kemudian, setelah pertimbangan yang panjang, dia memutuskan untuk mencarikan suami bagi anaknya. Umar yang kala itu merasa tenang kepada sahabat-sahabatnya, maka dia menawarkannya kepada Abu Bakar. Namun, Abu Bakar tidak menjawab apapun. Kemudian, Umar menawarkannya kepada Utsman bin Affan. Dan Utsman bin Affan menjawab, "Sepertinya aku belum hendak menikah hari ini." Umar yang menyimpan kejengkelan kepada kedua sahabatnya, maka ia pun mengadukan keadaannya kepada Nabi SAW. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Yang menikahi Hafsah adalah orang yang lebih baik dari Utsman, dan Utsman sendiri menikahi orang yang lebih baik dari Hafsah." Setelah mengatakan hal itu, Nabi SAW kemudian melamar Hafsah dan Umar menikahkannya dengan beliau. Setelah Nabi menikahi Hafsah, Umar kemudian menemui Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, "Jangan marah kepadaku. Sesungguhnya Rasulullah pernah menyebut Hafsah. Aku sendiri merasa tidak patut membuka rahasia Rasulullah SAW. Seandainya beliau meninggalkannya, niscaya aku akan menikahinya." Pernikahan Rasulullah dengan Hafsah terjadi pada tahun 3 Hijriah. Nabi SAW memberinya mahar sebesar 400 dirham. Pernikahan ini merupakan kehormatan, kebaikan, dan karunia terbesar bagi Hafsah dan bapaknya. Hafsah sendiri memiliki kedudukan tinggi di kalangan para istri Nabi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Dialah wanita yang menyaingiku dari kalangan para istri Nabi." Pada suatu hari, Hafsah mendapati Nabi dan Maryah berduaan dalam sebuah ruangan di rumahnya, sehingga ia menunggu lama di luar. Memang tidak salah jika Nabi melakukan hal yang demikian, mengingat Nabi adalah suami sah dari Maryah. Namun, karena beliau memahami perasaan Hafsah, Nabi kemudian memutuskan untuk mengharamkan Maryah atas dirinya. Ketika Maryah pergi, Hafsah menemui Rasulullah dan berkata, "Aku telah melihat siapa orang yang bersamaku. Sungguh, engkau telah menghardiku dan engkau tidak akan melakukan hal itu andai bukan karena rendahnya diriku bagimu."
Hafsah mengatakan seperti itu karena ia mengetahui bahwa Maria adalah seorang budak dari Mesir yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kata-kata Hafsah sangat menyakitkan bagi Rasulullah. Namun, dengan sifat pemaaf dan logikanya, Rasulullah mendekat dan meminta ridho Hafsah sambil mengatakan dengan suara lirih bahwa Maria adalah haram untuk dirinya. Setelah itu, Rasulullah berpesan agar Hafsah tidak menceritakan kepada siapapun tentang hal yang terjadi tersebut dan menganggapnya tidak pernah terjadi. Namun, Hafsah tidak mampu menyimpan kata-kata Nabi itu dalam waktu yang lama. Ia pun mendatangi Sayyidah Aisyah dan menceritakan rahasia itu kepadanya tanpa berpikir panjang tentang akibat perbuatannya yang telah membuka rahasia Nabi. Akhirnya, Allah menurunkan ayat-ayat Al-Quran, Surah At-Tahrim ayat 4. Perbuatan yang dilakukan oleh Hafsah ini telah menyalakan api dalam sekam tanpa disadari dan di luar kemampuannya. Hal itulah yang telah mendorong Rasulullah SAW untuk menceraikan Hafsah dengan talak 1, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hajar. Tetapi beliau kemudian merujuk Hafsah kembali. Setelah Rasulullah SAW berpulang, Hafsah dipilih di antara Ummahatul Mukminin untuk menyimpan naskah manuskrip Al-Quran. Hal itu manakala Umar mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan apa yang terserak dari Al-Quran dari berbagai lembaran, sebelum zaman semakin jauh dari masa turunnya dan para penghafal angkatan pertama wafat. Maka Abu Bakar meresponnya dengan mengumpulkan mushaf yang mulia dan menyimpannya pada Hafsah. Hafsah wafat di masa Muawiyah bin Abu Sufyan tahun 41. Namun ada pula yang mengatakan bahwa beliau meninggal di tahun 45 Hijriah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah.